warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mengucapkan alhamdulillah kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha sehingga kita bisa memenangkan paket-paket eh, yang ada di pemerintahan gitu ya. Nah, ini hanya untuk pengetahuan rekan-rekan sekalian, adik-adik yang tengah belajar untuk merintis usaha, bahwa selain jadi ASN, kita juga ada pintu rezeki yang lain, jadi seorang pengusaha atau bisa juga seorang pedagang gitu ya. Sangat banyak pintu-pintu rezeki itu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah menjadi seorang pengusaha. Nah, sebelum kita memasuki ke LPSE ini kan udah tingkat pengusaha-pengusaha yang sudah tingkat mahir ya. Tapi untuk pengetahuan kita mulai dulu dari hal-hal yang dasar dulu gitu ya. Jadi yang pertama mungkin kita perlu tahu bagaimana sih tata cara mudah pendaftaran usaha secara formal itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di webnya UMKM Indonesia ini, kita tahu bahwa pendaftaran usaha itu adalah merupakan bentuk legalitas itu ya, yang paling dasar yang dapat diurus oleh seorang pengusaha yang memiliki keseriusan nih. Jadi kalau misalnya serius, yang pertama itu adalah dapat diurus oleh ininya. Nah, sebagai contohnya di sini disebutkan PT Janji Setia memiliki usaha membuat ayunan dan menjual ke toko yang didaftarkan. Tetapi apa yang gitu ya di Indonesia itu kegiatan usaha dikategorikan dalam yang namanya itu KBLU, KBLI ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, KBLI. Nah, KBLI ini bisa dilihat di sini ya. Nah, KBLI di sini kita lihat bahwa menurut BPS tahun 2017 di sini KBLI itu ada kamusnya gitu ya. Jadi adik-adik sekalian yang sedang belajar berusaha, kira-kira rintisan dagang atau usaha apa yang kira-kira cocok untuk spesialis adik-adik. Jadi di sini kita lihat bahwa contohnya adalah untuk fashion ya. Di sini maka KBLI industri pakaian ini tidak lapas, tetapi fokus kepada perdagangan ecerannya gitu ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya di KBLI ini, kita lihat bahwa klasifikasinya itu terdiri dari ini. Nah, silakan nanti dilihat kalau misalnya akan mengurus izin-izin atau segala macam, itu semuanya ada di sini. Jadi ya, jangan sampai salah eh, untuk menjadikan suatu itu ini ya izin usahanya itu tidak pas gitu sehingga mengakibatkan kesalahan. Nah, kalau kita lihat di website LPSE ya. Nah, ini di LKPP. Ini namanya LPSE, kita ambil salah satu contoh ya, LPSE Jabar Prop. Di sini ada tampilan mukanya seperti ini, tampilan mukanya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini akan ya ada yang namanya yang akan dilaksanakan tender gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini yang akan cari yang tender gitu ya. Seperti tadi. Nah, ini yang tender, terus ini pekerjaan tender. Nah, ini kalau misalnya kita masih bingung gitu ya. Di sini ada pengadaan barang gitu ya. Pengadaan barang, terus ada jasa konsultansi untuk badan usaha, ada pekerjaan konstruksi, ada pekerjaan jasa lainnya, dan konsultasi perorangan. Nah, ini usaha-usaha yang bisa kita pelajari nanti adik sekalian atau bapak-bapak yang sedang belajar berusaha juga
Kita lihat kita itu cocoknya di mana sih pengadaan barang, konsultasi kah, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Nah ini kalau yang ini yang di bawah ini adalah non tender ya. Yang non tender itu artinya nilainya itu kalau misalnya konstruksi itu di bawah 200 juta ya. Kalau sekarang itu kalau jasa konsultansi itu di bawah 100 juta. Jadi itu non tender masuknya gitu ya. Nah ini kalau non tender juga untuk yang apa non tender tetapi untuk jasa konsultansi ini di bawah 100 juta gitu ya. Pekerjaan konstruksi itu di bawah 200 juta seperti itu. Nah, ini pekerjaan jasa lainnya juga 176 itu berarti di bawah 200 ya. Dan kalau perorangan itu biasanya di bawah 50 seperti itu. Nah, dari kalian yang sedang belajar untuk menjadi pengusaha yang sukses, pertama-tama sebelum kita melanjutkan ke apa saja sih fitur-fitur di sini gitu ya, bagaimana cara mengakses dan segala macam. Di sini kita lihat dulu di aturan dasar hukumnya ya. Di dasar hukum kalau kita lihat di Perpres 12 tahun 2021 ini disebutkan ya. Di sini kalau kita lihat ini pengertian-pengertian segala macamnya, tetapi kalau perlu kita highlight yaitu pelaku usaha ya. Pelaku usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. Nah ini. Terus kalau misalnya tadi pengertian barang ya, barang itu ini seperti ini pengertiannya, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Nah, kalau misalnya pekerjaan konstruksi tadi ya, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, ini ada kata kuncinya. Jadi kalau misalnya itu berhubungan dengan suatu bangunan atau bangunan itu ya tidak hanya gedung ya, jembatan gitu, bangunan bertingkat, bendungan, itu pasti pekerjaannya konstruksi. Nah, untuk jasa konsultansi, ini kita lihat ada pengertiannya adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu dengan mengutamakan olah pikir. Nah, ini berarti ini ya menggunakan otak gitu. Jadi tidak menggunakan fisik seperti pembongkaran atau pekerjaan konstruksi gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, kalau konsultan itu memerlukan adalah adanya olah pikir. Jadi biasanya outputnya itu seperti kalau misalnya untuk menunjang konstruksi itu ada yang namanya detail engineering design atau DED ya untuk konsultansi atau pekerjaan jasa konsultasi perencanaan wilayah atau jasa konsultasi pengembangan suatu pulau. Nah, ini rencana-rencananya itu dilaksanakan oleh jasa konsultasi ini. Tetapi nanti eksekusinya itu dilaksanakan oleh konstruksi. Ini tidak berhubungan dengan eratnya. Nah, konsultasi juga nanti terbagi dalam dua ya. Jadi ada yang untuk konstruksi, konsultansi konstruksi, dan ada juga konsultansi non-konstruksi. Nah, pengertiannya yaitu, jadi kalau misalnya jasa konsultansi non-konstruksi itu artinya tidak berhubungan dengan konstruksi. Jadi tidak berhubungan dengan konstruksi. Tetapi kalau misalnya yang konstruksi, jasa konsultansi konstruksi itu adalah sesuatu yang olah pikirnya itu nantinya akan membentuk untuk pekerjaan konstruksi seperti itu ya pengertiannya. Nah, jasa lainnya ini non konsultansi ya. Jadi jasa lainnya itu non konsultasi yang membutuhkan peralatan, metode khusus, keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, kalau misalnya itu tidak masuk ke dalam konsultansi, itu yaitu jasa lainnya gitu ya. Nah, nanti juga akan kita kenal ada yang namanya harga perkiraan sendiri. Harga perkiraan sendiri adalah yang ditetapkan oleh PPK ya. PPK itu pejabat pembuat komitmen. Itu berapa sih misalnya harga barang jasa yang akan ditetapkan itu gitu ya. Nanti ada nilainya. Nah, seperti ini ada HPS-nya ya. Ini misalnya rehabilitasi UPT peralatan pembengkelan Dinas PUPR Kabupaten Garut. Ini HPS-nya berapa sih? 332. Nah, ini terdiri dari perkiraan bahwa membangun sebuah gedung UPT peralatan dan pembengkelan Dinas PUPR ini nilainya diperkirakan oleh PPK sebesar ini ya. Nah, PPK tentunya tidak bisa tidak bisa sendiri ya, dia dibantu oleh yang namanya adalah konsultan
perencana gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat kembali ke Perpres tadi gitu ya, sebentar. Nah, ke sini kita lihat bahwa nanti juga kita akan sebut tender ya. Kita juga akan mengenal namanya e-purchasing. Nanti ini kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang e-purchasing, terus apa yang sih yang namanya tender. Nah, ini tender itu adalah ini yang namanya tender gitu ya. Jadi tender itu kalau dulu itu lelang gitu ya, tetapi di Perpres 12 ini sudah sudah lama gitu dibentuk di Perpres 16 juga sudah berubah menjadi namanya itu tender gitu ya. Nah, kalau seleksi itu untuk metode jasa konsultasi ya, konsultansi. Nah, kalau misalnya ada juga kalau tender itu untuk pekerjaan barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya itu disebut tender, tetapi kalau misalnya jasa konsultansi itu disebutnya seleksi. Nah, kalau misalnya ada juga kita kenal untuk tender internasional gitu ya atau seleksi internasional adalah yang melibatkan ini ada pelaku usahanya itu nasional ya atau pelaku asing. Yang kedua adalah penunjukan langsung nih. Nah, penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang jasa dalam keadaan tertentu. Nah, ini misalnya dalam keadaan bencana, dalam keadaan tertentu yang nanti akan kita jelaskan ya satu-satu. Misalnya dalam untuk kebutuhan negara membutuhkan pertemuan mendadakan gitu yang dihadiri oleh Pak Presiden atau Wakil Presiden. Nah, itu bisa disebut keadaan tertentu gitu ya. Atau si penyedia jasanya itu khusus gitu ya, tidak spesialis, tidak ada lagi gitu. Nah, itu ditunjuk langsung. Jadi tidak usah ditenderin gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pengadaan langsung, nah ini ya, tadi yang pernah saya singgung bahwa pengadaan langsung itu adalah untuk pekerjaan barang, pekerjaan jasa konstruksi jasa lainnya sampai dengan 200 juta. Nah, kalau pengadaan langsung untuk jasa konsultasi ini 100 juta ya. Nah, ini nanti juga akan kita kenalkan tentang e-reverse auction gitu ya. E-reverse auction ini adalah metode penawaran harga berurang. Ada juga repeat auction gitu ya. Jadi ada banyak istilah-istilah. Nah, ini kalau kita lihat usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria disebutkan dalam undang-undang tentang usaha kecil ya. Itu kan ada kekayaannya, jenis kegiatannya seperti itu. Nah, juga nanti kalau kita kenal ada yang namanya daftar saksi hitam ya. Daftar saksi hitam itu diberikan kepada penyedia yang ini ya, yang dikenakan kayak penalti gitu ya. Kalau dikenalnya seperti penalti, tetapi itu menyebabkan kerugian negara atau tidak selesainya suatu kontrak gitu ya. Nah, seperti itu. Dan juga nanti dikenalkan juga tentang apa itu konsolidasi. Nah, ini konsolidasi adalah strategi ya, strategi menggabungkan beberapa paket. Nah, eh, Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, calon pengusaha tangguh, di sini kalau kita lihat ya pengadaan barang jasa itu sebetulnya terdiri dari beberapa pelaku gitu ya. Ada yang namanya pejabat eh, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, penyelenggara swakelola, dan ada penyedia. Nah, ada calon pengusaha itu disebutnya penyedia gitu ya, calon pengusaha seperti itu. Nah, kalau kita lihat di urutan-urutan ini lengkapnya seperti itu ya. Kalau kita lihat tugas-tugas dan lain sebagainya, nanti kita sambil karena kalau kita lihat akan terlalu lama ya ininya. Nah, bentuk kontrak sendiri kalau misalnya kita sebagai penyedia atau pengusaha gitu ya, eh, bukti pembeliannya itu sampai 10 juta, itu cukup gitu ya, bukti pembelian itu cukup hanya kwitansi gitu ya, yang B ini nih, huruf A, bukti pembelian. Struk gitu ya, kalau misalnya di toko kita beli apa, sampai 10 juta ya cukup buktinya seperti itu. Nah, kalau yang B ini kwitansi gitu ya, itu sampai 50 juta.
Terus kalau surat perintah itu 50 juta untuk jasa lainnya, dan paling banyak itu 200 juta gitu ya. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan sampai nilai dengan 200 juta itu, jadi cukup buktinya itu surat perintah kerja. Untuk penunjukan langsungnya seperti itu. Nah, nanti juga kita kenalkan tentang apa sih yang jadi pengusaha itu, kita harus, yang pertama harus mengenal yang namanya adanya jaminan gitu ya, jaminan barang jaminan barang. Nah, ini jaminan barang atau jasa itu terdiri dari jaminan penawaran, ini biasanya digunakan untuk ketika kita akan ikut tender gitu ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan, jaminan penawaran, seperti pekerjaan konstruksi gitu ya. Nah, itu harus ada jaminan penawarannya. Berapa persen? Nanti kita akan bahas ya. Itu ada biasanya 1-3%. Terus ada jaminan sanggah banding. Jaminan sanggah banding itu adalah ketika kita sanggah, terus sudah dijawab sama pekerja dan kita tidak puas gitu ya. Nah, itu ada yang namanya sanggah banding. Itu kita mengajukan sanggah lagi ketika akan melakukan sanggah kedua gitu ya. Tapi harus disertai dengan jaminan sanggah banding. Tapi kalau misalnya tidak disertai dengan jaminan sanggah banding, itu sama dengan pengaduan biasa. Nah, kalau jaminan pelaksanaan itu diberikan ketika kita biasanya untuk melaksanakan suatu pekerjaan gitu ya. Bahwa eh, suatu pekerjaan itu akan dilaksanakan dan memerlukan setelah berkontrak atau sebelum tanda tangan kontrak, kita diwajibkan untuk jaminan lah untuk sebagai pelaksanaan. Ada juga yang namanya uang muka. Nah, uang muka adalah sebagai modal kerja gitu ya. Jadi kalau kita misalnya sebagai memenangkan tender gitu ya untuk pekerjaan konstruksi, konsultan gitu ya. Jasa lainnya itu berhak untuk mengajukan uang muka ya untuk pekerjaan-pekerjaan persiapan mobilisasi gitu ya, persiapan pembelian uang muka, pembelian material eh, ke supplier gitu ya. Sedangkan untuk jaminan pemeliharaan biasanya diberikan setelah pekerjaan selesai. Nah, ini jaminan pelaksanaan nanti selesai. Nanti untuk jaminan pemeliharaan itu diberikan kepada PPK gitu ya. Sebagai bahwa kita menjamin gitu ya akan dipelihara bangunan tersebut. Nah, ini jaminannya itu tentu banyak gitu ya, terdiri dari bisa dari bank gitu ya, atau dari surety bond. Nah, ini berupa garansi atau surety bond. Surety bond itu biasanya dikeluarkan oleh asuransi gitu ya, asuransi seperti itu. Nah, ini tentang jaminan penawaran tadi gitu ya. Jaminan penawaran tadi, ini sudah terlalu teknis nanti ya. Ini 1-3% dari pagu anggaran, yang sama banding juga ada. Ini besarnya nanti di Perpres. Nanti kita lihat detailnya sebelum jadi pengusaha yang lebih sukses gitu ya. Nah, adik-adik bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu, mungkin kita mengenal bahwa metode pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu terdiri dari e-purchasing, itu pembelian melalui elektronik gitu ya, melalui katalog. Pengadaan langsung itu seperti yang tadi untuk di bawah nilainya kecil untuk 200 juta di sini ya. Nah, kalau penunjukan langsung itu kita lihat di sini kriteria penunjukan langsung ya. Nah, ini penunjukan langsung dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentunya apa nih? Penyelenggaraan ini mendadak ya, dihadiri presiden seperti tadi. Terus barang jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi. Ini pasti penunjukan langsung gitu ya ininya. Seperti kita lihat mungkin alat-alat sadap di institusi penegak hukum gitu ya. Itu biasanya bersifat rahasia gitu ya ininya, sehingga bisa dilaksanakan dengan penunjukan langsung. Spesifikasinya khusus gitu ya. Ini untuk pekerjaan konstruksi itu mereka sistem konstruksi yang satu kesatuan nih.
tanggung jawab beresiko. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Seperti itu. Tidak dapat direncanakan diperhitungkan sebelumnya. Seperti itu. Terus untuk jasa lainnya yang hanya pelaku usaha yang mampu hanya satu gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, ini apa yang menyebabkan hanya satu itu? Ya itu bisanya dia memegang paten gitu ya, seperti itu, memegang lisensi gitu seperti itu hanya satu pengusaha yang mampu. Terus ini pengadaan pupuk sekarang kepada petani gitu ya, itu bisa ditunjuk langsung. Terus pekerjaan sarana untuk yang MBR dilaksanakannya oleh pengembang gitu ya, bersangkutan. Terus ini mendapat izin dari hak paten, ini seperti itu tadi ya, dan menjadi pemenang tender, seperti itu. Terus setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan. Nah, ini kita pengertiannya seperti ini, bahwa kalau kita ikut tender, terus tender itu ternyata tidak ada yang memenuhi syarat gitu ya, terus diulang. Nah, setelah diulang itu mengalami gagal juga gitu. Nah, itu bisa ditunjuk langsung gitu ya, seperti itu pengertiannya. Nah, terus yang terakhir adalah konstruksi yang terjadi pemutusan kontrak. Melanjutkan pengadaan barang jasa, misalnya pemerintah berkontrak dengan A gitu ya. Tetapi si pekerjaan konstruksinya itu tidak selesai gitu ya. Setelah diproses dengan kontrak kritis, nanti kita akan banyak gitu ya ininya istilah-istilah baru mungkin yang baru dikenal oleh adik-adik calon pengusaha, itu yang nantinya terjadi pemutusan kontrak. Nah, setelah pemutusan kontrak itu bisa ditunjuk langsung pengusaha-pengusaha lainnya yang dianggap mampu gitu ya, seperti itu. Nah juga sekarang karena kalau kita lihat di tender itu bisa memerlukan waktu 2 bulan 3 bulan untuk prosesnya gitu ya di tahap ini. Ini kalau kita lihat gitu ya di salah satu paket ini kalau kita lihat jadwal gitu ya. Ini kalau kita lihat dari Agustus, ini tanda tangan kontraknya Oktober gitu ya. Ini berapa bulan ya? Agustus, September, Oktober, 3 bulan gitu ya. Padahal pekerjaan cuma 300 juta. Nah, untuk itu maka pemerintah gitu ya tengah berusaha untuk melaksanakan yang namanya tender cepat gitu ya. Tender cepat ini nanti terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja. Nanti kita akan juga kenalkan tentang sikap ini gitu ya, sistem informasi kinerja penyedia ini. Jadi adik-adik nanti bisa daftar di situ kalau sudah jadi pengusaha gitu ya, sudah punya bendera untuk perusahaan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau di Perpres saya kira cukup cukup silakan dipelajari kembali untuk detailnya. Untuk detailnya nanti kita lihat di kesempatan selanjutnya. Nah, adik-adik calon pengusaha yang sukses, di sini kalau kita lihat gitu ya di di informasi tender ini nanti LPSA itu seperti ini ya. Jadi apa nih pekerjaannya? Ini kita lihat satu-satu. Di sini ada yang namanya kode tender gitu ya. Ini ID khusus itu diacak setiap paket itu berbeda-beda gitu ya. Terus tanggal pembuatannya kapan nih? Oh ini 19 Agustus. Sekarang tahapan tendernya seperti apa? Ini seperti tadi ya. Kita lihat tendernya seperti ini jadwalnya. Ini udah tahap mana nih? Oh, berarti udah masih tahap pengumuman kualifikasi sama download dokumen pemilihan. Nah, ini juga kita perlu terangkan nanti ada tentang dokumen pemilihan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Kabupaten Garut gitu ya. Ini kategorinya apa nih? Pekerjaan konstruksi. Tendernya pasca kualifikasi satu file harga terendah. Apa nih? Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Ini karena tidak bisa hanya satu kali pertemuan kita langsung mengerti, dan juga kalau misalnya adik-adik atau bapak-bapak sekalian ada pertanyaan, silakan ditulis di komen saja gitu ya di pertanyaan-pertanyaan itu sehingga kita bisa jawab satu-satu. Eh, Apalagi nih misalnya di sini anggarannya APBD nih tahun 2021.
Ada juga mungkin kalau APBN, APBN gitu ya, seperti itu. Terus pagunya berapa nih? 332, 850. HPS-nya berapa? 332, 849. Loh, ini cuma 1.000 ya berkurangnya dari HPS. Ini sangat bagus mungkin ininya apa? Perhitungan HPS-nya sehingga hampir-hampir mepet gitu ya. Ini untuk perusahaan kecil. Perusahaan kecil itu kalau kita lihat di Perpres itu sekarang sampai 15 miliar gitu ya ininya apa batasannya. Nah terus izin usahanya apa nih? Nah izin usahanya seperti ini. Jadi izin usahanya yang dibutuhkan adalah SBU, sertifikat badan usaha, dan juga NIB. Nah ini harus memiliki NIB, nomor induk berusaha ya. Nomor induk berusaha nanti kita akan bahas bagaimana untuk mendapatkannya gitu ya. Terus kalau misalnya SBU itu juga bagaimana kita mendapatkannya. Nah, BGBG 09 ini jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan gedung kualifikasi kecil. Ini BG 009. Ini sangat banyak ininya gitu ya, cabang-cabangnya, tetapi sekarang sudah lebih diringkas gitu ya dengan NIB. Dengan NIB ini kita dengan SOS ya, single sub, sub apa SOS perizinan nih kalau kita lihat ya. Nah, ini OSS. Nah, ini. Nah, nah ini ya. Nanti kalau kita sebagai pengusaha nanti kita harus di sini harus daftar dulu gitu ya. Ini tata caranya gampang lah. Kita juga sudah coba bisa masuk gitu ya, berandanya seperti itu. Terus ada informasi ini mau apa nih tentang KBLI, tentang regulasinya, tentang mekanisme, terus untuk panduannya gitu ya banyak juga nih untuk pendaftaran apa nih UMK atau migrasi gitu ya atau misalnya kalau usahanya sudah ada untuk perizinan. Nah ini sudah banyak di sini izin apa untuk mikro UMKM, untuk pemerintah daerah, kementerian lembaga ini sudah diatur semua aja. Jadi di sini sangat banyak. Misalnya kita biasanya kalau misalnya mulai itu untuk hak akses dulu gitu ya. Kalau misalnya ini migrasi data itu dari OSS 11 itu mengisi data-data yang lama gitu ya, dimigrasikan ke yang baru ini. Terus juga ada pengajuan tax allowance, terus UMK berisiko rendah, permohonan pembatalan dan sebagainya gitu ya. Kalau kita klik salah satu ini nah ini ada panduannya ya, permohonan pembatalan. Jadi silakan nanti dipelajari ya karena kalau kita eh, baca satu-satu ini sangat panjang gitu ya. Jadi nanti adik-adik atau bapak-bapak silakan untuk menggunakan username atau password di link pendaftaran yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini daftar dulu apa saja nih yang harus ada. Kita masuk ke mana nih? Pilih yang UMK gitu ya, kecil atau non UMK. Ini namanya menengah, besar gitu ya. UMK ini 10 miliar tanah dan bangunan. Jadi kalau usaha kecil itu paling banyak 5 miliar ininya ya apa? Modal usahanya. Jadi dihitung aja kalau misalnya adik-adik pemula biasanya ya pilih yang UMK gitu ya, seperti itu. Nah, begitu sementara untuk yang OSS ya, kita kembali lagi ke aturan-aturan tadi. Nah, kalau kita lihat di LPSE ini, adik-adik sekalian, di sini tentunya ada banyak hal-hal apa cuan gitu ya atau paket-paket yang bisa menjadi pundi-pundi kekayaan perusahaan gitu ya, sehingga kita bisa tetap menjadi pengusaha yang sukses ya. Catatan, jadilah pengusaha yang tangguh, yang memegang prinsip amanah-amanah gitu ya. Tetapi kalau misalnya pengusaha itu tidak langsung
ujug-ujug besar gitu ya. Tapi lebih baik gitu dari ya yang kecil-kecil dulu terus ya. Kecil-kecil dulu jadi terasah gitu ya ininya ya. Apa keahlian segala macam. Nah, kalau kita lihat di sini ini paket-paket ini setiap tahun jalan ya adik-adik sekalian. Jadi setiap tahun di LPSC ini seluruh pemerintah sekarang sudah menggunakan secara elektronik ini. Termasuk yang tadi untuk pengadaan langsung gitu ya. Jadi tetap harus masuk ke dalam sistem ini. Nah, bagaimana untuk proses supaya bisa masuk itu? Nah, di sini mungkin ini kan ada pendaftaran penyedia. Nah, pendaftaran penyedia kita klik itu kita siapkan dulu nih email perusahaannya gitu ya. Email perusahaannya, terus nanti silakan ini masukkan kode pengamanannya mendaftar. Nah, ketika ini sudah dikirim mendaftar, nanti apa saja yang perlu dipersiapkan? Ini saya sudah sudah ini syarat-syarat penyedia verifikasi gitu ya. Nanti diverifikasi apa saja sih yang diminta gitu ya. Seperti ini. Kita lihat. Nah, ini. Jadi yang pertama itu print out formulir keikutsertaan ya. Terus pendaftaran, terus membawa surat kuasa, terus yang tercantum dalam akta, dicap, KTP, diberi NPWP, terus SIUP, SBU, IUSJK, lainnya jenis usaha, terus yang tadi OSS itu ya, akta pendirian, TDP, situ, HO, domisili, dan surat pengukuhan pajak. Nah, itu semuanya dimasukkan ke dalam untuk CP gitu ya, map merah. Kita mungkin kalau yang baru-baru CP bentuknya itu dalam map merah, ini dalam map kuning untuk CP selain CP dan PT. Map biru ya untuk PT. Nah, seperti itu ya syarat-syaratnya. Bisa bisa kita lihat ini kita seperti itu untuk syarat pendaftarannya gitu ya. Nah, nah untuk pendaftaran tadi kalau kita lihat di sini gitu ya. Di sini ada yang namanya running text nih bahwa setelah 30 Juni ini karena kita sedang melaksanakan PSBB, PPKM dan segala macam bahwa layanan verifikasi itu sekarang itu dilaksanakan secara online gitu ya. Di secara online nanti ada email melalui email terus verifikasinya juga secara online gitu ya. Nah, untuk segala macamnya nanti untuk memperoleh kita untuk dapat mengakses ke sini nih, login. Nah, ini banyak gitu ya ininya seperti itu. Untuk login sebagai non penyedia gitu ya. Nah, sebagai penyedia ini. Penyedia. Nah, untuk segala bentuk-bentuk lainnya nanti kita akan lanjutkan bagaimana sih syarat-syarat untuk ikut tender ini, apa yang perlu kita siapkan dan lain-lainnya akan kita bahas di pertemuan yang kedua ya. Insya Allah sebentar lagi akan kita buat. Kita break dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan. Oh iya, satu lagi ini ada yang sikap ya. Nah ini kita kalau kita lihat nanti setelah kita punya akses login kepada akses login kepada LPSE, nanti kita lihat bahwa di sini juga kalau kita lihat di LPSE, nah kalau ini jadwal ya. Nah di LPSE itu ada yang namanya sikap, ini nih bentuknya ya. Nah ini sikap. Nanti kalau misalnya aksesnya sama ya dengan yang LPSE, nanti kalau kita sudah punya akun sama user ID, nanti kita bisa
masuk ke sini tentang masuk tentang ke bentuk-bentuk pengisian daftar informasi kinerja penyedia. Ini diisi oleh bapak-bapak dan adik-adik sendiri nanti sebagai pengusaha masukin gitu ya. Nanti masuk ke dalam sistem informasi kinerja penyedia. Nanti masuknya seperti ini. Jadi ada nama, provinsi segala macam, NPWP, jenis usahanya apa, klasifikasinya apa. Ini nanti masuk seperti ini. Jadi ini apa untungnya nih nanti ke depannya ini untuk kalau misalnya kita menggunakan tender cepat, memang sistem yang akan bekerja gitu ya dengan sikap ini. Jadi akan mencari misalnya kriterianya sudah ditentukan sama Pokja gitu ya, Pokja pengadaan kriterianya nanti siapa tahu kalau misalnya sudah ada berpengalaman itu pasti akan kejaring di tender-tender cepat gitu ya karena itu tidak melibatkan keputusannya 100% oleh sistem gitu ya. Jadi siapa yang terjaring, siapa yang tidak oleh pekerjaan-pekerjaan tergantung kepada pengisian sistem ini. Nah, kalau misalnya kita apa informasi lainnya nanti kita akan jelaskan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tentang klasifikasinya seperti ini, referensinya silakan adik-adik nanti banyak keuntungan-keuntungan yang akan kita peroleh dengan pengisian sikap ini. Pertama tentang untuk untuk tender cepat, yang kedua untuk yang pengadaan langsung atau yang penunjukan langsung yang bisa kita laksanakan bekerja sama untuk memperoleh proyek-proyek dari pemerintah. Nah, sementara seperti itu nanti kita akan bahas tentang bagaimana sih untuk syarat-syarat apa saja yang perlu kita siapkan sebentar lagi ya. Tunggu sesi selanjutnya. Sebelumnya, like and subscribe seperti biasa. Dan ajak rekan-rekan kita, milenial yang calon-calon pengusaha tangguh untuk mari kita sama-sama belajar untuk mengikuti tender di pemerintahan. Karena tender di pemerintahan itu yang pertama lumayan banyak gitu ya, dan juga bisa sebagai referensi untuk nanti misalnya ikut tender-tender di proyek-proyek swasta atau di internasional ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.